Timun Mas, cerita anak Nusantara dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu kala, tidak jauh dari hutan, hiduplah seorang suami dan seorang istri. Mereka adalah petani. Mereka adalah petani yang sangat rajin dan selalu bekerja keras di sawah. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun dan masih belum memiliki anak. Setiap hari mereka berdoa dan terus berdoa untuk memiliki seorang anak. Suatu malam, ketika mereka sedang berdoa, seorang raksasa melewati rumah mereka. Raksasa itu mendengar mereka berdoa. "Jangan khawatir petani, aku bisa memberikanmu anak. Tapi kamu harus memberikanku anak itu ketika dia berusia 17 tahun, kata raksasa itu. Si petani dan istrinya sangat senang. Mereka tidak memikirkan resiko kehilangan anak mereka di masa yang akan datang. Dan mereka setuju untuk menerima tawaran itu. Kemudian raksasa itu memberi mereka seikat biji mentimun. Petani dan istrinya menanam biji mentimun itu dengan hati-hati. Lalu bijinya berubah menjadi tanaman. Tidak lama setelah itu, mentimun emas besar tumbuh dari tanaman itu. Setelah matang, petani mengambil dan memotongnya. Mereka sangat terkejut melihat bayi perempuan yang sangat cantik di dalam mentimun. Mereka menamakannya Timun Mas. Tahun-tahun berlalu dan Timun Mas telah berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan baik hatinya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-17, Timun Mas sangat senang. Namun orang tuanya sangat sedih. Mereka tahu mereka harus menepati janji kepada raksasa itu. Tapi mereka juga tidak ingin kehilangan putri kesayangan mereka. "Putriku, ambil tas ini. Itu bisa menyelamatkanmu dari raksasa," kata sang ayah. "Apa maksudmu, ayah? Aku tidak mengerti," kata Timun Mas. Tepat setelah itu, raksasa itu masuk ke rumah mereka. "Pergi Timun Mas, selamatkan hidupmu," kata sang ibu. Raksasa itu marah melihat si petani dan istrinya tidak menepati janji. Dia tahu petani ingin mengingkari janjinya dengan mengusir Timun Mas. Walaupun Timun Mas lari sekuat tenaga, namun raksasa itu semakin dekat dan dekat. Timun Mas kemudian membuka tas dan melemparkan segenggam garam. Dan ajaib, garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu harus berenang untuk menyeberangi lautan. Kemudian Timun Mas melemparkan beberapa cabai. Itu menjadi hutan dengan pohon-pohon. Pepohonan memiliki duri yang sangat tajam, sehingga mereka menyakiti raksasa itu. Namun raksasa itu masih bisa mengejar Timun Mas. Timun Mas mengambil barang ajaib ketiganya, yaitu biji mentimun. Dia melemparkan mereka dan menjadi ladang mentimun. Raksasa itu masih bisa melarikan diri dari ladang. Lalu ada barang ajaib terakhir yang dia miliki di tas itu. Itu adalah terasi. Dia melemparkan dan menjadi rawa besar. Raksasa itu masih mencoba berenang, tapi dia sangat lelah. Kemudian dia tenggelam dan mati di tengah rawa. Setelah kejadian itu, Timun Mas kemudian langsung pulang. Si petani dan istrinya sangat senang. Bahkan mereka akhirnya bersama lagi. Pesan moral dari Timun Mas, cerita anak Nusantara dari Jawa Timur, adalah pikirkanlah akibat
yang akan terjadi sebelum kamu melakukan sesuatu. Dan jika sudah berjanji, maka tepatilah janji itu.